Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bersemangat. Dan marilah kita awali pelajaran SKI kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, pekan kemarin kalian sudah mengerjakan penilaian harian 1 SKI. Hasilnya sudah keluar. Aku ucapkan selamat kepada kalian yang sudah mengerjakan SKI dengan mendapatkan nilai yang maksimal. Anakku semua, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bab baru yang merupakan bab 3, yaitu tentang Fathu Makkah. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah menyaksikan video, kalian dapat yang pertama menjelaskan pengertian Fathu Makkah. Yang kedua, menyebutkan 2 sebab terjadinya Fathu Makkah. Menjelaskan pengertian Fathu Makkah dan menyebutkan 2 sebab terjadinya Fathu Makkah. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian Fathu Makkah. Secara bahasa, Fathu Makkah berarti pembebasan kota Mekah, ya, atau pembukaan kota Mekah. Tapi lebih tepatnya lagi pembebasan kota Mekah. Fathu Makkah secara bahasa artinya pembebasan kota Mekah. Adapun secara istilah, Fathu Makkah adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Hijriah, 630 Masehi, atau tepatnya tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekkah dan kemudian menguasai Mekkah secara keseluruhan tanpa adanya pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Itulah Fathu Makkah. Ya, terjadi tahun 630 Masehi atau 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Ya, Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekkah, kemudian menguasai kota Mekkah secara keseluruhan tanpa adanya pertumpahan darah sedikit pun. Kemudian mereka menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam atau di sekitar Ka'bah. Itulah Fathu Makkah. Kemudian apa sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah? Ada 2 sebab terjadinya Fathu Makkah. Ya. Yang pertama, kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Ya. Kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum kafir Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Kaum kafir Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Ini adalah kesimpulan dari peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya Fathu Makkah. Aku simpulkan ada 2 penyebabnya, yaitu 1, kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah, yaitu dengan membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Seperti yang kita ketahui, pada perjanjian Hudaybiyah terjadi berisi gencatan senjata atau tidak terjadi perang, ya, selama 10 tahun. Akan tetapi kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian tersebut dengan membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Dan yang kedua, kaum kafir Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Untuk lebih pahamnya, marilah kita simak cerita berikut ini. Ya, sejak masa jahiliyah, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah selalu bermusuhan. Ya.
Bani Bakar meminta bantuan kepada kaum kafir Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah di Al-Watir. Padahal waktu itu sedang terikat dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Tapi Bani Bakar meminta bantuan kepada kaum kafir Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah. Ya. Dan kaum kafir Quraisy menyetujuinya. Penyerangan itu dilakukan pada malam hari di bulan Sya'ban tahun 8 Hijriah. Kemudian beberapa orang Bani Khuza'ah tewas. Amr bin Salim Al-Khuza'i melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. Mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW segera menyiapkan 10.000 pasukan untuk membantu Bani Khuza'ah. Ya. Mendengar kabar tersebut, kaum kafir Quraisy merasa ketakutan dan mengutus Abu Sufyan untuk memohon maaf kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW menolak, karena sebelumnya Rasulullah SAW sudah menyampaikan pesan atas pelanggaran yang mereka lakukan. Pesan tersebut berisi pilihan sebagai berikut. Ya, Rasulullah menyampaikan pesan pada kaum kafir Quraisy, suruh memilih 3 opsi ini. Yang pertama, kaum kafir Quraisy membayar diat untuk denda. Yang kedua, kaum kafir Quraisy memutuskan hubungan persekutuan dengan Bani Bakar. Dan yang ketiga, kaum kafir Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Dan kaum kafir Quraisy ternyata memilih pilihan yang ketiga, yaitu menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Nah, sehingga kaum muslimin, Rasulullah beserta kaum muslimin bergerak akan mengamankan kota Mekah. Ya. Akhirnya Rasulullah segera memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan persiapan guna menaklukkan kota Mekah. Itulah cerita yang nanti disimpulkan menjadi sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah, yang disimpulkan ada 2 poin. Yang pertama, kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah, ya, dengan menyerang Bani Khuza'ah. Dan yang kedua, kaum kafir Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Itulah materi SKI kita pada hari ini, yaitu tentang pengertian Fathu Mekah dan sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik, dan nanti silahkan kalian kerjakan evaluasi SKI tentang Fathu Mekah bagian yang pertama, ya, karena nanti minggu depan juga masih materi tentang Fathu Mekah. Demikianlah anak-anakku semua yang bisa Pak Guru sampaikan. Ya, sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru senantiasa ingatkan, jaga sholat wajib 5 waktu, jaga hafalan, dan rajin-rajinlah untuk membaca Al-Quran. Dan ingat, ini yang sering kalian lupakan, jangan tunda-tunda untuk melakukan kebaikan. Bersegeralah melakukan kebaikan. Ya, terima kasih Pak Guru ucapkan jazakumullah khair atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.